Tulung Bawang, sebuah nama yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun menyimpan peran krusial dalam sejarah maritim Nusantara. Terletak strategis di muara Sungai Tulang Bawang, wilayah ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang perdagangan kuno yang menghubungkan berbagai peradaban. Posisinya yang unik, tepat di jalur menuju Selat Sunda, menjadikannya titik vital dalam lalu lintas perdagangan maritim kuno. Bayangkan sejenak, ribuan tahun yang lalu, kapal-kapal dagang berlayar melintasi perairan tenang, membawa berbagai komoditas berharga dari ujung ke ujung Nusantara. Tulang Bawang berdiri tegak, menyambut mereka dengan pelukan hangat pelabuhan alamnya. Sungai Tulang Bawang yang mengalir deras menjadi urat nadi kehidupan, membawa kapal-kapal dagang dari pedalaman Sumatera menuju lautan lepas. Keberadaan Tulang Bawang bukan sekadar titik singgah biasa. Ia adalah gerbang maritim yang memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan kuno di Sumatera. Dari sini, rempah-rempah eksotis, emus berkelau, dan berbagai hasil bumi lainnya bertemu, berpindah tangan, dan melanjutkan perjalanan ke berbagai penjuru dunia. Aktivitas perdagangan yang hiruk-pikuk ini menjadikan Tulang Bawang sebagai pusat ekonomi yang dinamis, tempat berbagai budaya dan peradaban berinteraksi. Namun, peran Tulang Bawang tidak berhenti sebagai pusat perdagangan semata. Ia adalah jembatan penghubung, mempertemukan dua pulau besar Nusantara, Jawa dan Sumatera. Melalui jalur air dan daratnya, Tulang Bawang menjadi titik temu bagi pertukaran tidak hanya komoditas, tetapi juga ide, budaya, dan pengaruh. Bayangkan bagaimana bahasa adat istiadat dan pengetahuan mengalir bebas, menciptakan tapestri budaya yang kaya dan beragam. Posisi strategis Tulang Bawang membuatnya menjadi bagian tak terpisahkan dari jaringan perdagangan maritim internasional kuno. Ia bukan sekadar pelabuhan lokal, melainkan simpul penting dalam jalinan kompleks rute perdagangan yang membentang dari Tiongkok hingga Timur Tengah. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia berlabuh di sini, membawa cerita dan barang dagangan dari negeri-negeri jauh. Keberadaan Tulang Bawang sebagai pusat perdagangan dan pertukaran budaya mungkin telah memberi kontribusi signifikan pada kemunculan dan kejayaan kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Ada yang berspekulasi bahwa Tulang Bawang mungkin menjadi cikal bakal atau setidaknya memiliki peran penting dalam kebangkitan kerajaan Sriwijaya. Meskipun teori ini masih diperdebatkan, tidak dapat dipungkiri bahwa Tulang Bawang memiliki potensi besar untuk menjadi batu loncatan bagi munculnya kekuatan maritim yang lebih besar. Bayangkan sejenak kehidupan di Tulang Bawang pada masa jayanya. Pelabuhan yang ramai dengan kapal-kapal dari berbagai ukuran dan bentuk, mulai dari perahu nelayan sederhana hingga kapal dagang besar dari negeri jauh. Pasar-pasar yang penuh sesak dengan pedagang yang menawarkan berbagai macam barang. Eksotis rempah-rempah yang memenuhi udara dengan aroma menggoda. Kain sutra halus dari Tiongkok, perhiasan emas yang berkilauan, dan berbagai hasil bumi Sumatera yang melimpah. Di sepanjang tepian sungai, pemukiman-pemukiman tumbuh dan berkembang. Rumah-rumah panggung khas Sumatera berdiri kokoh, dihuni oleh masyarakat multietnis yang hidup berdampingan. Para pedagang, nelayan, pengrajin, dan petani semua berkontribusi dalam menciptakan tapestri kehidupan yang kaya dan beragam. Bahasa-bahasa dari berbagai penjuru Nusantara dan bahkan dari negeri seberang bercampur dalam percakapan sehari-hari, menciptakan atmosfer kosmopolitan yang unik. Tulang Bawang bukan hanya tentang perdagangan dan ekonomi. Ia juga menjadi pusat pertukaran pengetahuan dan teknologi. Para pelaut berbagi pengalaman navigasi dan teknik pembuatan kapal. Para pedagang bertukar informasi tentang rute-rute baru dan pasar-pasar yang menjanjikan. Pengetahuan tentang pengolahan rempah-rempah, teknik pertanian, dan berbagai keterampilan lainnya juga saling ditukarkan, memperkaya khasanah pengetahuan lokal. Namun, seperti banyak pusat peradaban kuno lainnya, kejayaan Tulang Bawang pun akhirnya memudar.
perubahan rute perdagangan, munculnya pusat-pusat kekuasaan baru, dan berbagai faktor alam mungkin telah berkontribusi pada penurunan perannya. Meskipun demikian, warisan tulang bawang tetap hidup dalam jejak-jejak arkeologis, Sarita Rakut, dan pengaruhnya yang tak terlihat namun mendalam pada budaya dan masyarakat sekitarnya. Saat ini, ketika kita menyusuri sungai tulang bawang atau berdiri di tepi pantainya, kita mungkin hanya melihat pemandangan yang tenang dan damai. Namun, di balik kesunyian itu tersimpan kisah-kisah heroik tentang pelayaran berani, transaksi perdagangan yang mengubah nasib, dan pertemuan budaya yang membentuk identitas Nusantara. Tulang bawang mungkin telah kehilangan kemegahannya sebagai pusat perdagangan, tetapi perannya dalam membentuk sejarah maritim Nusantara tak terbantahkan. Penemuan-penemuan arkeologis di sekitar wilayah tulang bawang terus memberikan petunjuk tentang kejayaannya di masa lalu. Pecahan keramik dari berbagai dinasti Tiongkok, manik-manik kaca dari India, dan berbagai artefak lainnya menjadi bukti nyata akan jaringan perdagangan internasional yang pernah ada. Setiap penemuan baru membuka lembaran baru dalam pemahaman kita tentang peran vital tulang bawang dalam sejarah maritim Nusantara. Meskipun kini tersembunyi dari sorotan utama sejarah, tulang bawang tetap menjadi saksi bisu perjalanan panjang Nusantara. Ia mengingatkan kita akan kejayaan maritim masa lalu, ketika lautan bukan pemisah, melainkan jembatan yang menghubungkan berbagai peradaban. Tulang bawang adalah bukti nyata bahwa sejarah Indonesia tidak hanya tentang kerajaan-kerajaan besar yang tercatat dalam kitab-kitab kuno, tetapi juga tentang tempat-tempat seperti ini yang menjadi tulang punggung jaringan perdagangan dan pertukaran budaya. Dalam konteks modern, pemahaman akan pentingnya tulang bawang dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan wilayah pesisir dan sungai di Indonesia. Ia mengingatkan kita akan potensi besar yang dimiliki oleh wilayah-wilayah strategis seperti ini, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga sebagai jembatan budaya dan pusat inovasi. Mungkin dengan mempelajari dan menghargai warisan tulang bawang, kita dapat menemukan kunci untuk membangkitkan kembali kejayaan maritim Indonesia di era modern. Kisah tulang bawang adalah pengingat bahwa sejarah tidak selalu tentang raja-raja dan pertempuran besar. Terkadang, tempat-tempat kecil namun strategis seperti inilah yang menjadi katalis perubahan besar dalam perjalanan sebuah peradaban. Ia mengajarkan kita untuk melihat lebih dekat, menggali lebih dalam, dan menghargai peran setiap titik dalam membentuk tapestri besar sejarah Nusantara. Saat kita melangkah ke masa depan, menghadapi tantangan-tantangan baru dalam era global, kisah tulang bawang tetap relevan. Ia mengingatkan kita akan pentingnya konektivitas, pertukaran ide, dan kerjasama lintas budaya. Mungkin dengan memahami dan menghargai warisan maritim seperti tulang bawang, kita dapat menemukan inspirasi untuk membangun kembali Indonesia sebagai bangsa maritim yang kuat dan berpengaruh di kancah global. Tulang bawang mungkin telah hilang dari peta utama sejarah, tetapi perannya tak terlupakan. Ia tetap berdiri sebagai saksi bisu perjalanan panjang Nusantara, menantang kita untuk terus menggali, memahami, dan belajar dari warisan maritim yang kaya ini. Dalam setiap ombak yang memecah di pantainya, dalam setiap aliran sungai tulang bawang, tersimpan kisah yang menunggu untuk diungkap, menginspirasi generasi baru untuk melihat lautan bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung yang menyatukan kita semua.